Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai DBD dan COVID-19. Latar belakang itu COVID-19 ini dan juga DBD bahwa awal 2020, tepatnya sejak awal Januari, kemungkinan besar virus SARS-CoV-2 ini sudah masuk ke Indonesia. Itu menurut Pandu dalam diskusi daring bertajuk Mobilitas Penduduk dan COVID-19, Implikasi Sosial, Ekonomi, dan Politik pada Senin 4 bulan Mei 2020. Nah, pada masa musim penghujan seperti ini, banyaknya air yang tergenang di tempat-tempat penampungan air, seperti sampah, plastik yang dapat menampung air, sehingga akan memicu terjadinya jentik-jentik nyamuk yang akan menyebabkan DBD. Untuk pengertian coronavirus itu sendiri, bahwa coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu, biasanya hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Untuk tanda gejala COVID-19 yang umum itu sendiri, yang pertama demam, batuk kering, dan kelelahan. Untuk COVID-19 yang kurang umum, yang pertama rasa tidak nyaman dan nyeri hidung tersumbat. Yang kedua nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa dan penciuman, ruam pada kulit, dan perubahan warna jari tangan atau jari kaki. Untuk gejala COVID-19 level serius, yang pertama kesulitan bernapas atau sesak napas, yang kedua nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Untuk faktor resiko terjadinya COVID-19, yang pertama umur. Umur yang lebih dari 60 tahun dan juga anak-anak yang kurang di bawah umur itu lebih rentan terhadap tertularnya virus corona. Yang kedua jenis kelamin, yang ketiga infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial ini adalah infeksi yang terjadi saat kita berada di lingkungan rumah sakit. Dan yang keempat mempunyai penyakit tambahan seperti hipertensi, DM, dan sebagainya. Kenapa COVID-19 ini selalu dikaitkan kepada penyakit DM, hipertensi, jantung, dan lain-lain? Kenapa seperti itu? Banyak sekali kasus yang menyebutkan bahwa tidak adanya COVID-19. Ada pasien-pasien yang meninggal itu memang karena penyakit seperti jantungnya, hipertensinya, DM-nya. Padahal dalam kenyataannya orang yang mempunyai penyakit hipertensi, DM, dan jantung atau sebagainya itu lebih rentan terhadap virus COVID-19. Nah, untuk pencegahannya, karena sudah banyaknya kasus COVID-19 di Ciamis itu sendiri, dan di lingkungan kita mudah-mudahan tidak ada, tetapi pencegahan ini lebih baik. Yang pertama, cuci tangan dengan benar. Adanya 6 langkah cuci tangan. Bisa nanti saya share 6 langkah cara cuci tangan yang baik dan benar. Yang kedua, gunakan masker jika batuk dan pilek. Yang ketiga, jika sudah ada batuk, pilek, dan sesak napas, maka segera periksa ke rumah sakit. Yang keempat, perbanyak mengkonsumsi sayur dan buah. Yang kelima, jangan mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan virus corona. Dan yang terakhir, rajin olahraga. Nah, yang kedua mengenai DBD. DBD apa sih DBD itu? Menurut Kemenkes RI, bahwa DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuknya itu nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus.
Nah, untuk tanda dan gejala DBD itu sendiri, yang pertama, demam di atas 40 derajat Celcius. Yang kedua, nyeri kepala. Yang ketiga, nyeri pada otot dan tulang. Yang keempat, nyeri pada bagian belakang mata, ruam merah, muntah dan mual, pendarahan pada gusi dan hidung. Itu jikalau memang sudah parah. Nah, untuk pencegahannya, karena sekarang sedang musim hujan, pasti banyaknya sarang jentik-jentik nyamuk di mana-mana. Sehingga yang patut kita waspadai adalah 3M+. Yang pertama, menguras dan menyikat bak mandi. Yang kedua, menutup tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang barang-barang bekas. Daripada dikubur dan juga dibakar, mending kalau kita bisa mengelola sampah yang dapat didaur ulang, maka kita daur ulang. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai COVID-19 dan DBD. Apabila ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu dan Bapak, saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.